Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, dan kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Selamat malam Bapak-Bapak, Bang Roy dan Bang Rifai. Selamat malam semuanya, Bang Roy, Bang Refli, pemirsa. Maaf, Bang Refli, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin bisa dihidupkan audionya. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam Bang Refli. Saya singkat saja langsung ke Bang Refli. Bang Refli, sampai dengan pra-peradilan jilid ketiga, ya, bahkan saat ini keluar dari statement hakim sendiri bahwa ada kecenderungan pihak Anda ini ingin menunda ke sidang pokok perkara. Kalau ini keluar dari mulut hakim, Anda menilai apakah ada kejanggalan atau ini biasa saja dalam dinamika sidang pra-peradilan? Ya, biasa saja, tetapi pertimbangan hakim itu menurut saya bukan pertimbangan. Jadi kita pun menyesalkan ketika hakim itu tidak menjawab permohonan kita, ya. Kan harusnya membuat putusan itu didasarkan pada fakta persidangan, bukan prejudice seperti itu. Jadi kita heran, kan harusnya yang dibahas itu adalah bagaimana posisi termohon. Kan yang menuntut itu kita. Jadi yang diadili harusnya kan termohon. Tetapi ini kesannya hakim kok mengadili kita jadinya. Jadi kan putusannya kan putusan terhadap pengadilan termohon, bahwa kita yang mohonkan, kan begitu. Nah ini yang menurut saya ya sudahlah ya. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita bicara tentang hukum itu kan tidak begitu. Hukum itu bukan perasaan, ya, bukan prejudice seperti itu. Hukum itu boleh dan tidak, sah atau tidak, ya kan, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Jadi hitam putih begitu saja. Dan sekarang kalau kita kaitkan dengan pra-peradilan, kita akan bertanya, adakah ya larangan untuk mengajukan pra-peradilan lain lagi, ya? Larangannya itu adalah kalau objeknya sama, ya, objeknya sama, kemudian akan terjadi nebis in idem. Tapi kalau objeknya yang berbeda, maka ya itulah cara untuk kemudian menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak hanya di perkara pokok, tapi di pra-peradilan yang memang disediakan sebagai instrumen untuk bagi justice seeker untuk mencari keadilan. Dan kalau kita kaitkan dengan permohonan ketiga ini, permohonan ketiga ini konsekuensi dari dikabulkannya permohonan pertama. Jadi hakim pada permohonan pertama itu mengatakan kalau ada misalnya aspirasi untuk rehabilitasi, pada awalnya kita minta rehabilitasi kan di permohonan pertama, maka itu dimintakan secara terpisah dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan paling lama. Demikian juga ganti rugi. Nah, berdasarkan dalam tanda kutip perintah hakim tersebut, kami kemudian mengajukan kembali pra-peradilan yang terkait dengan permintaan ganti rugi. Jadi sama sekali nggak ada kaitannya dengan apakah menunda perkara atau tidak. Penundaan itu adalah konsekuensi dari digunakannya instrumen pra-peradilan. Yang menjadi tersangka dan kemudian punya potensial untuk menjadi terdakwa kan Roy Suryo, bukan orang lain yang kemudian akan mengandung atau membawa atau mendapatkan konsekuensi hukumnya. Jadi menurut saya agak aneh kalau ada pihak lain kemudian ribut gitu ya. Tapi kalau bagian dari analisis nggak apa-apa lah. Terus sidang Dokter Tifa juga sudah dilakukan, sama aja kurang lebih kan, begitu. Bang Rifai, tidak ada yang aneh, karena memang poinnya ada. Jadi Anda ketika itu menuding bahwa ini mengulur waktu atau menunda-nunda karena menghindari misalnya pokok perkara, itu tidak benar, karena memang poinnya ada dan juga berbeda. Tanggapan Anda? Ya, pertama seperti kita bersama kan sudah dipertimbangkan dalam putusan pra kedua bahwa upaya pra-peradilan berulang ini dinyatakan sebagai penyalahgunaan lembaga pra-peradilan, bahkan upaya untuk mengulur-ngulur atau bahkan belum menggunakan kata menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Jadi sudah jelas lah pra-peradilan berikutnya juga akan dinilai sama. Apalagi satu yang menjadi perhatian kami adalah kalau masih berbicara tentang ganti kerugian, itu jelas diatur di pasal 158 huruf C KUHP baru bahwa ganti rugi pra-peradilan itu hanya dimungkinkan dalam dua hal, manakala terjadi penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Nah, terkait dengan tidak hanya penahanan ataupun penangkapan termasuk penggeledahan, itu tidak terbuka ruang ganti rugi di dalam KUHP yang baru. Ini norma undang-undang ya, yang tentunya harus kita hormati bersama. Jadi apalagi kalau kita lihat kenyataannya kan tidak ada penanganan juga saat itu, bahkan mereka menikmati APBN juga di VIP rumah sakit gitu ya. Dan sekarang mau minta ganti rugi lagi bersumber dari APBN ya. Bagaimanapun dari pajak rakyat menurut saya juga agak berlebihan kalau ini
masih terus diikuti. Kalau buat saya begini, seharusnya sekarang peradilan ini lebih berwibawa lagi dengan mengirimkan putusan pra-pra kedua ini ke PN Jakarta Timur, dan PN Jakarta Timur segera menerbitkan surat panggilan kepada terdakwa untuk bersidang. Jadi tidak lagi terjebak dengan pra-per ketiga. Apalagi saya dengar di TV lain Pak Roy akan mengajukan pra-per 4, 5, 6. Nah ini kan jadi seperti mempermainkan hukum. Nah di sisi lain menjadi pertanyaan kami juga, kok kenapa seperti tidak confidence memasuki pokok perkara? Padahal disinilah kalau Pak Roy punya bukti menuding ijazah Pak Jokowi palsu, sampaikan buktinya di sidang, saksi-saksinya, bukti-bukti suratnya, sama-sama kita terbuka menguji seluruh bukti yang ada agar persoalan ini clean and clear dan terdapat kepastian hukum. Oke, Bang Rifai. Jadi bukan dengan cara pra-per yang terus akhirnya menunda masuk ke pokok perkara. Demikian mungkin. Oke, Bang Refli, ini kalau misalnya dikabulkan terus, berjilid-jilid, katanya bisa mengurangi wibawa pengadilan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya itu kan perasaan Dek Rifai saja. Ya kan? Iya, jadi kalau kita menegakkan hukum dengan perasaan ya ribet lah, ya kan? Yang harus dinilai adalah apakah permohonan itu sah atau tidak, boleh atau tidak. Kalau permohonan itu tidak boleh, maka akan di-NO. Tapi kalau dibolehkan, maka dia akan masuk pada pokok perkara. Nah, kita nanti lihat saja apakah permohonan ini akan diperiksa atau tidak. Kalau misalnya kami disuruh membacakan permohonan, kemudian harus ada jawaban termohon, ada pemeriksaan saksi dan ahli, kemudian ada putusan, ya artinya boleh. Soal apakah kemudian itu dikabulkan atau ditolak, ya itu adalah kebijakan hakim. Tetapi kalau tidak boleh, ya di depan pintu sudah ditutup pintunya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum, ya kan, maka bicaralah boleh tidak, sah tidak, legal tidak, ya kan. Kalau pakai perasaan di Rifai susah. Lagi pula kenapa sih meributkan hal seperti ini? Toh yang akan yang menanggung konsekuensi adalah Roy Suryo, bukan kita yang didakwa itu, kan begitu. Jangan terlalu pakai perasaan, katanya Bang Rifai. Ini kalau kubunya Bang Rifai, kubunya Pak Jokowi ini mendesak terus ini untuk ayo ke pokok perkara. Ayo, emang sesiap apa untuk pembuktian di pokok perkara nanti, Bang Rifai? Sebenarnya bukan proses perasaan ya. Saya hanya menjelaskan hukum acaranya ya. Itu kan sudah diatur di KUHP bahwa ganti rugi itu hanya dibatasi sekarang di dalam dua persoalan. Nah, dan jelas di situ tidak terbuka ruang ganti rugi untuk terkait dengan tidak sahnya penahanan, penangkapan. Jadi kembali lagi kalau buat saya kok ini seperti upaya hukum yang mengada-ngada, apalagi bukan hanya sekedar perasaan, sudah dinyatakan loh dalam putusan pra-per kedua ya. Saya bilang itu pertimbangan cukup keras ya, terlepas dari pihak Pak Roy merasa itu misalnya pertimbangannya berlebihan, tapi kan sesuai asas res judicata bagaimanapun itu hukum yang mengikat. Nah, tapi menurut saya adalah seharusnya dengan begini, saya setuju dengan Bang Refli, sebaiknya segera putusan pra-per kedua dikirim ke PN Timur dan PN Selatan langsung mengeluarkan penetapan. Kalau memang penetapannya menyatakan tidak dapat menerima pemeriksaan permohonan ini, jadi jangan masuk ke pokok perkara juga, jadi tidak konsisten. Saya sepakat. Jadi kalau memang betul-betul mau menegakkan wibawa hukum, apalagi ini kan KUHP baru ya, jangan sampai ini menjadi presiden yang akan diikuti oleh seluruh tersangka di se-Indonesia, akan menghambat pemeriksaan pokok perkara dengan upaya pra-per. Apalagi begini, kalau kita lihat lagi di KUHP baru, ini kan kita sama-sama belajar ya. Di pasal 163 ayat 1 huruf G itu jelas pra-per itu hanya bisa dilakukan secara berulang dalam 2 tahap. Tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan oleh jaksa. Ya, sementara kalau sudah ke sidang memang sudah tidak terbuka lagi. Nah, waktu itu kan Bang Refli bilang, kita kan belum pernah dipanggil. Nah, jangan lupa bahwa dengan pelimpahan perkara ke pengadilan pasti ada turunan yang disampaikan kepada terdakwa, dan sejak saat itu terdakwa pun tahu statusnya sudah menjadi terdakwa, bukan lagi sebagai tersangka. Jadi menurut saya secara administrasi tadi dinyatakan juga loh di pra-per kedua ya. Jadi kembali lagi seharusnya saya berharap kalau memang betul putusan pra-per kedua ini setegas itu, peradilan harus konsisten. Kalau masih membuka ruang ya kita lihat nanti akan semakin tertunda-tunda. Baik, Bang Rifai, terima kasih poinnya sudah didapat, dan juga Bang Refli, menarik sekali diskusi ini. Sayang sekali waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Iya, Karena pasal 163. Singkat saja Bang Refli. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Itu sudah jelas. Kalau misalnya, ya tadi kan dibuka tuh sidang pra-peradilan yang ketiga. Selama itu belum selesai, maka pokok perkara tidak boleh diselenggarakan. Sudah jelas itu. Baik. Ngapain lagi kita
Justru wibawa hukum runtuh ketika kemudian kita melanggar hukum. Oke, baik Bang Refli, kita sudah dapat poinnya dan juga Bang Rifai, kita tunggu nanti bagaimana berjalannya peradilan jilid 3 pada tanggal 29 nanti. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Salam sehat selalu. Sama-sama. Oke, Makasih salam. Bang Refli. Salam Siap, semuanya. salam. Ya.